Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala li sahbihi aswalihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila muallifi hadzal kitab wa sahibi hadhihi wilayah. Surillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi dharini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa li sihhatil muslim fi. Summa li sihhatil muslimi. Monggo nuli iku tetep kaduwene sae barang kang den pesen. Summa li sihhatil muslimi. Monggo nuli iku tetep kaduwe sae barang kang den pesen. Apa fihi al. Jadi sahnya barang yang dipesan. Jadi barang itu sah dipesan ketika mempunyai beberapa syarat. Ya. Jadi barang yang dipesan itu akan menjadi sah ketika memenuhi beberapa syarat. Summa li sihhatil muslim. Monggo nuli ku tetep kaduwene sae barang kang den pesen. Apa fihi an sama niat tasaro sama niatu saro itu utawi welu piro-piro syarat. Jadi ada 8 syarat barang yang dipesan itu menjadi sah. Jadi orang mau sembarang pesen barang, tetapi juga harus ada 8 syarat yang dipenuhi supaya akad salamnya itu menjadi betul atau menjadi sah. Ya, jadi kan pikir ini ada yang pesan, ada yang dipesan, ada barang yang dipesan, dan ada yang namanya akad. Akad itu berarti pernyataan. Ya. Sama niatu saro itu tawi welu piro-piro syarat. Wahua utawi awal. Nah, sing awal apa? Wahwa utawi syarat kang awal iku ayyasifahu ing yen toh nyifati sapa wong. Syarat yang pertama yaitu mensifati. Ayyasifahu iku ayyasifahu wasofa yasifu. Wasofa yasifu wajada yajidu. Wa'ada ya'idu. Ya, namanya adalah fi'il sulasi mujarad yang binanya adalah misal wawi. Kenapa misal wawi? Karena fa fi'il berupa huruf elat, yaitu rupane wawu. Ayyasifa yang tadinya yasifu menjadi ayyasifa karena kemasukan
amil nasab rupane an. Fangsi mudhari an bi an walan wakai kadza idzan wa qatusatu lamukai. Ya, siapa para? Fangsi mudhari an bi an walan wakai kadza idzan wa qatusatu lamukai. Lah an itu termasuk salah satu amil nasab. Maka dibaca nasab. Lah alamat nasab nganggune fathah. Kenapa? Karena yasifu adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu apa-apa dan sahih akhirnya. Huruf akhirnya berupa huruf yang waras, huruf yang sahih, maka alamatnya menggunakan fathah. Ayyasifahu ing yen to nyifati sapa wong, ayyasifahu ing yen to nyifati sapa wong hu ing muslam fi. Jadi yang pertama mensifati barangnya. Ba'da dzikri jinsihi. Nah, disifat itu setelah jadi mensifati barangnya ba'da dzikri jinsihi sakwise nutur jenise muslam fi. Jadi muslam fi itu adalah barang yang dipesan ya. Ya, kalau yang pesan namanya adalah muslim lahu. Ba'da dzikri jinsihi ing dalem sawise nutur jinise muslam fi wa nau'ihi lan wernane muslam fi bisifati kelawan piro-piro sifat. Aduh. Kalau sifatun dengan sifatun berbeda. Kalau sifatun berarti kuwi arane isim mufrad. Kalau sifatun berarti jamak, namanya jamak mu'anas wa madalla ala maknan kasir bisyadati alif wa ta, dengan ditambah alif dan ta di akhirnya. Bisifati kelawan piro-piro sifat. Bisifati kelawan piro-piro sifat allati yo sifat. Atau boleh dibaca allati yahtalifu kang bedo-bedo ya bisa. Biha kelawan allati kena. Utawa didewe-dewe allati yo sifat yahtalifu kang bedo-bedo biha kelawan allati. Allati ini berarti as-sifat. Allati namanya adalah isim mausul. Ya, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai itu namanya adalah isim mausul atau namanya adalah kata penghubung. Namanya kata penghubung. Allati yo sifat yahtalifu kang bedo-bedo biha kelawan allati apa sing bedo as-samanu rego. Nah, syarat yang pertama adalah mensifati barang yang dipesan setelah menyebutkan jenis atau macamnya. Misalnya saya pesan sepatu merek ATT. Apa sih disifati bagi ATT? Setelah disebutkan barangnya namanya sepatu, ya disebutkan sifati. Apa sifatnya apa? Oh, merek ATT. Nomornya misalnya 40, warnanya hitam. Itu namanya adalah mensifati.
Tapi kalau kemudian saya pesan sepatu, kalau ternyata yang datang itu mereknya bukan yang dimaksud, boleh enggak? Ya boleh. Karena apa? Karena jadi disifati barangnya itu. Mengajak kalian menyebutkan jenis barang yang kalian pesan saja. Ya enggak? Jadi setelah kalian menyebutkan jenisnya, macamnya barang itu, kemudian disifati barangnya. Saya pesan sepatu, mereknya ATT, ukurannya 42 misalnya. Ya, warnanya hitam dan putih. Itu namanya mensifati. Itu. Nah, itu. Harganya sekian misalnya. Itu. Ya, kan kenapa? Kadang kadang-kadang antara merek satu dengan merek yang lain kan kadang-kadang harganya berbeda, ya pada. Jadi sudah sama-sama ukurannya sama, tetapi karena punya merek yang berbeda, maka harganya tetap berbeda. Kadang-kadang merek ya sudah terkenal itu kan mahal daripada merek yang belum terkenal. Itu. Makanya supaya dapat membedakan harga-harganya. Barang pesen kok ternyata regane kok larang sangat. Itu ya. Jadi yang pertama, syarat sahnya barang yang dipesan itu yang pertama adalah mensifati barang ya setelah menyebutkan jenisnya dan juga menyebutkan macamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyad kuro lan yento nutur sopo wong menyebutkan kodrawu ing ukurane utawi kira-kirane muslam fi. Wa ayyad kuro lan yento nutur berarti menyebutkan. Ya mungkin yad kuru jadi yad kuro karena kemasukan amil nasab ya, maka menjadi dibaca nasab menjadi ayatku. Kalau yudkaro berarti dan sebut namanya adalah bina majhul, digawe bina majhul artinya apa? Dibuat menjadi kalimat pasif. Kalau yudhkaru berarti artinya disebut. Kalau yadhkuru berarti menyebut. Itu. Ya, jadi untuk supaya apa? Fi'il lais bina laisnya menjadi bina majhul itu pada fi'il mudhari' kaidahnya adalah dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Huruf yang pertama dibaca dhamma dan huruf sebelum terakhir dibaca fathah. Yang suruh ya berarti yung soru. Yakra'u menjadi yukra'u. Yajlisu menjadi yujlasu. Ya. Itu namanya bina majhul. Dibuat namanya kalimat pasif. Tapi kalau pada fi'il madhi itu beda. Kalau fi'il madhi itu dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf yang pertama dibaca dhamma dan sebelum terakhir dibaca kasroh. Qara'a quri'a, jalasa julisa, nasara nusira, doroba duriba, fataha futiha. Nah, itu namanya bina atau kalimat pasif. Wa ayyat urolan yanton nutur sapa wong qadrahu ing kira-kirane muslam fi. Kira-kirane ya kena, ukurane ya kena. Qadrahu ing kira-kirane muslam fi bima kelawan barang yang fi kang nafi'aken. Berarti yang meniadakan, yang fi kang nafi'aken apa mak. Iya. Yang fi kang niadakake utawa nafi'aken apa mak al jahalata ing
bodoh utawa ora ana al jahalata ing bodoh anhu sangka muslam fi. Yang kedua adalah menyebutkan ukurannya dengan sesuatu yang menafikan ketiadaan. Ya. Sale nyong pakai ukurannya misalnya 40 ya. Jelas ukurannya 40. Ukurannya misalnya 42, pokoknya 38, itu sudah jelas. Jadi menyebutkan ukurannya. Saya misalnya pesan garisan yang ukuran 30 cm misalnya. Ini kan berarti jelas, sehingga tidak ada unsur horor, tidak ada yang namanya penipuan, tidak ada. Tidak punya aplikasi TikTok, kan? Pakainya Facebook saja. Ya. Punya TikTok tapi tidak aktif sudah. Ya. Jadi yang kedua adalah wa ayyakura qadrahu bima yang fi al jahalata anhu, yaitu menyebutkan ukurannya barang yang dipesan dengan sesuatu yang menafikan, meniadakan kebodohannya, ketiadaannya. Itu yang kedua. Ya, bima kelawan barang atau kelawan perkara yang fika nafiaken napa ma al jahalata ing ora ana. Jahalah itu kebodohan. Al jahalata ing bodoh anhu sangka muslam fi. Wa ikana lalamun ono apa muslam fi iku muajjalan. Wa ikana lalamun ono apa salam ini berarti pesanan ya. Wa ikana lan lamun ono apa salam iku muajjalan tempo yo zakara monggo nutur. Nah ini zakara monggo nutur. Sapa sing nutur? Sapa wong? Wa ingkana lamun ana apa salam. Salam kuwi apa salam jenenge? Pesanan ya. Jadi pesen barang. Ya. Saiki karena dengan sekarang itu dengan adanya pasar online itu sekarang pasar-pasar tradisional sekarang menjadi tidak seramai di zaman dahulu. Ya, banyak para pedagang yang mengeluh. Kenapa? Karena sudah diserang dengan pasar online. Karena sekarang kita itu dimanjakan dengan pasar online. Orangnya sambil tiduran bisa pesan barang. Ya, tidak usah repot-repot pergi ke pasar tradisional. Ya, di zaman sekarang cukup di rumah pegang ponsel sudah pesan birang-birang. Di zaman sekarang. Namanya juga zaman digitalisasi. Ya. Makanya kita dienakkan mudahkan dengan teknologi sebetulnya. Cuman ya ada plus minusnya. Ya, otomatis pedagang-pedagang tradisional yang tidak mengenal, yang tidak paham dengan dunia online, itu kan akhirnya semakin sepi. Nah sekarang menjadi sebuah momentum, menjadi sebuah kesempatan bagi mereka-mereka yang ahli dalam IT. Ya, makanya kalau kalian pintar IT ya gunakan yang baik-baik. Ya jangan punya HP tapi untuk main slot. Ya, judi online. Ya. Indonesia saja 2024 itu yang uang hangus terbakar sampai 900 triliun itu ya.
Kalau ahli teknologi ya pergunakan sesuatu yang baik untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan, jangan kemudian untuk sesuatu yang tidak berguna. Paham ya? Jadi yang ketiga, wa ingkana lalamun ono opo salam pesen iku muajalan tempo zakaro mongko nutur sapa wong wakta mahillihi ing dalem waktu tumekane ajal. Zakara mongko nutur sapa wong wakta mahillihi ing dalem waktu tumekane ajal. Jadi nek barang iki barang tempo ya kudu disebutkan. Misalnya ke sampean pesen ya, tapi engko tekane paling ora patang dina. Patang itu namanya berarti menyebutkan waktunya. Ajan dongane. Kenapa kalau tidak disebutkan waktunya nanti terjadi fitnah. Ya. Oke. Barangnya lagi, misalnya barangnya ada, cuman posisinya jauh. Kira-kira kalau misalnya di dalam kan ada spesifikasi ya. Ada misalnya barang ini sampai berapa hari kan ada ya. Nah itu ini apa namanya kemudahan di dalam oleh itu kan jadi apa namanya diketahui. Sampai pesan barang berapa hari datangnya ya benda. Kemudian sudah sampai di mana sudah cek ya benda, kan ada pengepakan, ada pengiriman ya benda. Itu namanya apa namanya menyebutkan ajalnya itu, waktunya itu. Supaya apa? Supaya pembeli jangan kemudian merasa was-was ketika memesan barang. Makanya syarat yang ketiga itu apa? Yaitu ketika salamnya itu tempo. Atau misalnya pesen ke ya, tapi engko bayare misalnya bayare 5 dina. Itu namanya menyebutkan apa namanya pembayarannya itu, temponya itu. Aku pesan ringarane sepatu ya. Engko bayare deng nang omah, aren apa jenenge? COD ya. COD itu artinya apa COD? Singkatan dari apa? COD. Cost of delivery. Iya, COD itu cost of delivery. Ada COD. Ya kan ada yang COD, ada yang modul transfer ya. Nah itu. Jadi menyebutkan apa namanya masanya. Ya, jadi kengko barangnya tekan sampean misalnya sampai berapa hari ya. Nanti barangnya dibayar ketika sampai di rumah dan sebagainya, namanya adalah muajalan dzakara wakta mahillihi. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 wa ayyakuna lan yento ono. Wa ayyakuna lan yento ono. Apa muslam fi. Wa ayyakuna lan yento ono. Apa muslam fi. Iku maujud ono. Indal istihqaqi nalikane amring haki. Wa ayyakuna lan yento ono apa muslam fi. Jadi muslam fi itu tadi apa? Barang yang dipesan namanya muslam fi. Muslam fi itu namanya barang yang dipesan. Wa ayyakuna lan yento ana apa muslam fi
iku maujudan maujud ya kuwi ana indal istihqaqi nalikane amrih ngehaki fil ghalibi ing dalem kaprai fil ghalibi ing dalem kaprai ya kuwi apa barang sing dipesen kuwi ana barange ya ada barangnya dan jelas barangnya aja jelas ada. Kalau memang tidak ada ya bilang aja tidak usah kemudian modelnya umpet-umpetan. Nah itu makanya sebuah perdagangan itu jangan ada salah satu yang dirugikan baik pembeli maupun penjual harus saling menguntungkan, namanya adalah simbiosis mutualisme. Jangan parasitisme. Jadi antara pembeli dan penjual itu sama-sama diuntungkan. Penjual untung dengan mendapatkan laba dari barang yang dijual. Pembeli untung dengan membeli barang, memperoleh barang yang sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, jadi jangan kemudian salah satu di antara penjual dan pembeli itu merasa dirugikan. Jangan sampai. Nah, sampean besok barangkali ya ada yang jadi pedagang main online ya, jangan sampai menipu. Ya, mau hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian sampai berani menipu sana sini, tidak boleh. Ini walaupun hasilnya banyak, tetapi tidak mendapatkan barokah. Buat apa hasilnya banyak tapi tidak barokah? Kalau uang tidak barokah, ya untuk ibadah sulit. Paham ya? Jadi barangnya ada. Wa ayyad qura lan yen to nutur sapa wong. Wa ayyad qura lan yen to nutur sapa wong mau diaqobdihi ing panggonane nampani muslam fi. Mau diaqobdihi ing panggonane nampani muslam fi. Nah, yang selanjutnya adalah menyebutkan tempatnya. Kirim ke ya, yang kirim kok dikirim lewat alamat kiye. Namanya berarti ada tempatnya. Ya. Yang biasa pesan barang online kan ada tempatnya oh ya. Ada alamatnya pada? Ada. Oleh itu menjadi syarat. Disebutkan tempat barang itu kemana, ya dikirim kemana, apa dikirim ke desa mana, RT berapa, RW berapa, namanya siapa. Jangan sampai kemudian memberikan ternyata barang diberi alamat ternyata alamatnya palsu, kurang ajar boleh ngerjeni karo sing kurir ya. Jangan sampai itu memberi alamatnya palsu. Kurirnya sing babiak kok ya. Diluru nama ge langka. Akhirnya melasake ya kurirnya. Jangan sampai. Jadi syarat selanjutnya adalah menyebutkan tempat ya, tempat tujuan barang itu. Apa di alamatnya mana ya, disebutkan. Iya. Kenapa? Karena di situ kan kalau perdagangan online itu kan transportnya, ongkosnya itu kan berbeda. Ya pada. Misalnya barangnya di Jakarta, sing pesen misalnya wong Papua, kan tidak mungkin pada karo sing pesen wong Semarang, ya pada. Kan tidak mungkin sama. Itu untuk menyesuaikan harga. Tutup.
Paham ya? Terus selanjutnya wa ayyakuna lan yen to ana apa asamanu regane. Wa ayyakuna lan yen to ana apa asamanu harga iku makluman den kaweruhi. Nah, regane ya kudu jelas. Ini harganya sekian ribu. Ya, harus jelas. Regane piro? Ya pokoknya langsung ngono bae, dengan tempat aja. Oh. Jelas. Makanya kenapa orang zaman sekarang kok suka pasar online? Karena sudah jelas. Harganya jelas. Sudah tidak ada kata-kata tawar-menawar. Coba kalau di pasar tradisional. Kadang-kadang sing orang ngerti nawar malah keblonyok, kelarang, ya apa enggak? Nah ini sering terjadi. Maka kenapa diantaranya kenapa zaman sekarang itu orang itu lebih cenderung kepada pasar online karena seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya tawar menawar. Ya, lah rupanya kadang-kadang banyak pedagang seperti itu. Kalau orangnya tidak pinter nawar, ya akhirnya diberi harga yang mahal. Itu sudah jadi. Baik itu membeli barang yang bukan makanan maupun makanan. Wong kadang-kadang sampean marung baik kadang-kadang nek nang dalan kadang-kadang ditepel harganya. Ya apa ndak? Lah ini karena pedagang seperti itu sehingga hasilnya tidak barokah itu. Makanya ada harus ya nek sampean gawe warung iku kudu ada label harga. Tabel harga. Sale sing arane wedang teh manis 1 gelas harganya 4.000. Ya, soto 7.000. Jelas. Sehingga orang itu masuk ke warung kami itu ndak keju. Ngono larang, nyong makane duite secuil tok ya. Ternyata barang duitnya secuil, barang lebaran baru ternyata regane kurang beli. Nah, ini ninggal KTP ya. Nah ini seperti itu. Iya, ada ninggal KTP. Nah, ini makanya harus jelas itu. Begitu pasar online maupun tradisional maupun harus jelas. Ya dipampang harganya sehingga orang itu kalau makan itu mau masuk orang itu udah keju. Saya kok uang di dompet cuma hanya 20.000. Kalau saya masuk ke warung Padang cukup lah hanya 15.000 cukup. Nah, jadi orang itu kalau masuk sudah tidak was-was. Coba kalau tidak ada harganya, aduhnya paling 20.000 ya apa mangan yang duitnya kurang ya. Di orang prepare, makanya enggaknya KTP tok. Akhirnya itu terjadi ya. Saya juga dulu pernah itu ketika jadi alas dulu karena tidak punya uang akhirnya KTP tak tinggal. Ngapunten Bu, duitnya kurang pun KTP niku. Enggak cukup maning. Jadi ini banyak terjadi seperti itu ya. Makanya dalam perdagangan baik perdagangan online maupun bukan online itu harus jelas harganya, diketahui harganya. Nah ini. Jadi syaratnya adalah wa ayyakuna as-samanu makluman. Nah, harganya diketahui jelas. Ini harganya sekian. Ongkosnya sekian, jelas. Sehingga orang itu tidak merasa tertipu. Makanya benar nek cara madzhabi Imam Syafi'i benar. Yaitu wong kuwi nek ape marung ape mangan takon wis regane dikit. Ya. Gorengan, tempe goreng siji regane pira? 1.000 misale. Wedang manis teh regane pira? 11, 4.000 berarti 5.000. Misalnya mangan sego separo karo lawe sambal goreng kacang pira misalnya 6.000 berarti 6.000 ditambah pira miki
ngobati 11 batinnya gede 5 berarti cukup kan kayak gue ya mana. Nah itu makanya madzhab Imam Syafi'i itu lebih hati-hati. Jadi takon disit harganya, tanya dulu harganya berapa baru makan. Tapi kebanyakan kan tidak, mangan disit gue baru takon rego lah, ternyata reganya larang. Aduh, duitnya mumungan mana gue tuku bensin nanti duitnya mumungan ini. Jadi ada benarnya juga, walaupun itu terkesan terkesan itu menyulitkan, tapi ternyata ada benarnya juga. Kenapa? Dalam bentuk kehati-hatian, supaya jangan sampai makannya sudah dimakan, sudah dalam perut, tapi sampai menyesal. Ya, beda dengan pendapatnya madzhabnya Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi, sampean cukup mangan dikit hitung kali ora apa-apa. Tapi nek madzhabnya Imam Syafi'i, hitung-hitungan dikit engko baru artinya apa? Mengetahui harganya dulu, nanti baru makan, baru pesan itu kalau madzhab Imam Syafi'i. Dan ternyata ada benarnya juga, ya, supaya jangan kecewa. Wasabiu terus nomor itu ya. Wa ayyataqabadha lan yento tampan tinampan. Iya. Saling menerima. Sing penjual menerima uang, sing pembeli menerima barang. Wa ayyataqabadha lan yento saling tanpan tinampan. Ya, antara muslim dan muslam ilaih. Antara penjual pemesan dan orang yang memesan. Ya, antara orang yang dipesan dengan orang yang memesan. Kalau muslim berarti orang yang apa? Orang yang dipesan. Kalau kalau muslim berarti orang yang pesan. Kalau muslim ilaih berarti orang yang dipesan. Ya. Lah kalau muslam fi berarti barang yang dipesan. Paham ya? Jadi muslim ke berarti wong sing pesan. Muslam ilaih berarti orang yang dipesan barangnya. Kalau muslam fi berarti barang yang dipesan. Istilahnya kayak muslim, muslam ilaih, muslam fi. Ya, memang kadang-kadang dalam istilah perdagangan kadang-kadang atau mumet ya. Ya, namanya muamalah. Namanya muamalah. Ya. Wa ayyataqabadha ing yento tampan tinampan sapa muslim wal muslam ilaih. Wong loro qabla tafarruqi sadurunge pisah. Saling menerima sebelum berpisah. Sadurunge antara pemesan dan yang pesan, antara yang dipesan dengan pemesan itu sebelum berpisah sudah diterima, karena namanya serah terima. Ya, sudah ada serah terima sebelum berpisah. Namanya ada serah terima. Terus yang terakhir, wa ayyakuna lan yanto ono. Wa ayyakuna lan yanto ono akdu salami akad salam. Wa ayyakuna lan yanto ono opo akdu salami akad salami kuna jizan lestari. Ikuna jizan lestari. Layat khulu ora manjing
ing salam apa khiyarus syarti khiyar syarat ya sing nomor terakhir adalah akad salam itu berlaku terus, tidak ada yang namanya khiyar syarat, tidak ada namanya khiyar syarat. Kenapa? Kalau sudah jelas barangnya ya, ukurannya jelas, warnanya jelas, harganya sudah jelas, alamat sudah jelas, maka tidak ada yang namanya khiyar syarat. Kan ono ya, ada yang namanya khiyar makani, namanya khiyar majlis, ada khiyar zamani ya waktu, ada khiyar syarat itu. Jadi dalam salam itu tidak ada yaitu khiyar layat khulu orang lebu ing salam apa khiyarus syarti khiyar syarat. Khiyar dimilih namanya khiyar ya, namanya khiyar waktu mempertimbangkan. Contoh lagi embane khiyar makan kuwi berarti masa mempertimbangkan sebelum antara penjual dan pembeli itu berpisah, masih berada dalam satu tempat, namanya khiyar makan atau khiyar majlis. Nah, kalau misalnya kok masih dalam satu majlis, satu tempat, maka pembeli boleh membatalkan jual beli itu atau boleh meneruskan jual beli itu. Paham? Sebaliknya, penjual itu boleh membatalkan jual beli, boleh meneruskan jual beli. Namanya adalah khiyar majlis. Kalau khiyar zamani itu adalah waktu. Sebelum 3 hari, maka pembeli itu boleh membatalkan barang itu, boleh membatalkan jual beli itu atau boleh meneruskan. Tapi dengan syarat, kalau memang membatalkan ya barangnya masih utuh, jangan rusak. Paham? Tapi kalau lewat dari 3 hari itu, maka tidak boleh dikembalikan. Jadi itu namanya khiyar zamani. Namanya masa mempertimbangkan atau masa pikir-pikir. Masa pikir-pikir tiap 3 hari. Kalau misalnya kok ternyata kok barangnya kok kayak belak, kayak masalah. Tapi yang penting barangnya masih utuh, jangan rusak. Namanya khiyar zamani. Paham? Kalau khiyar ini majlis berarti apa namanya? Malam yatafarraq, yaitu selagi tidak terpisah atau selagi masih berada di satu tempat, namanya khiyar majlis atau khiyar makani. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.